Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fris Wahyudin, sarjana pendidikan Master of Science. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 14 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang praktik baik yang sudah kami laksanakan di sekolah kami, yang berjudul optimalisasi capaian rapor pendidikan yang bersumber dari perencanaan berbasis data melalui program RASOMEC. RASOMEC adalah akronim dari Gerakan Sampah Nol dengan Magot. Berdasarkan capaian rapor pendidikan di sekolah kami di SMP Negeri 14 Kota Bima, tahun 2023 dilaporkan bahwa pada dimensi proses dan output untuk indikator literasi dan numerasi belum mencapai hasil yang maksimal. Dengan capaian untuk indikator literasi tidak mengalami perubahan, sementara capaian untuk indikator numerasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya, sudah membukanya rapor pendidikan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama mencarikan solusinya. Bagaimana agar supaya tahun depan kita mencapai hasil yang maksimal. Kami akui dan sadar bahwa yang kami lakukan selama ini belum optimal dan belum merujuk pada alur perencanaan berbasis data yang ada. Sebelumnya, kami hanya melakukan analisis rapor pendidikan dengan alur identifikasi dan refleksi. Kami tidak pernah secara serius memperhatikan alur benahi, sehingga tidak ada kejelasan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Praktis perencanaan dan perbaikan yang kami laksanakan selama ini terkesan tidak terstruktur dan tidak berbasis data yang valid dan terukur. Dalam pelaksanaan praktik baik optimalisasi capaian rapor pendidikan sebagai sumber perencanaan berbasis data melalui program RASOMEC, kami menghadapi banyak tantangan, yaitu pertama, sebagian besar guru dan tenaga kependidikan belum menguasai IT. Kedua, kurangnya minat baca dan minat menulis siswa. Ketiga, masih banyak siswa yang belum lancar membaca. Berikut adalah tahapan perencanaan yang sudah kami lakukan melalui rapor pendidikan sebagai sumber perencanaan berbasis data. Alur identifikasi. Pada alur identifikasi, kami melihat capaian indikator prioritas. Setelah melakukan identifikasi, selanjutnya kami diarahkan pada item pelajari akar permasalahan. Di sini kami mempelajari rincian capaian hasil asesmen peserta didik kami. Pada item ini, kami juga secara langsung dalam sistem diinformasikan indikator mana saja yang menjadi penyebab utama rendahnya capaian indikator prioritas. Dari hasil refleksi yang sudah kami lakukan, direkomendasikan 2 tindakan yang harus kami tindak lanjuti, yaitu kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan pembuatan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Alur benahi. Alur benahi adalah alur yang sangat menentukan proses program, kebijakan, penganggaran di sekolah kami. Alur benahi terdiri dari benahi perencanaan dan benahi implementasi. Alur benahi digunakan untuk memilih indikator akar masalah yang capaiannya yang masih rendah, dan itulah yang perlu dibenahi segera dalam rapor pendidikan. Mohon Ibu Tara untuk membuat rincian kira-kira apa saja yang kita butuhkan untuk program Magot ini. Benahi perencanaan. Pada alur benahi perencanaan, kami harus memilih beberapa ide inspiratif yang ada di PMM. Dari beberapa inspirasi yang direkomendasikan, kami memilih ide inspiratif yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang sedang kami hadapi. Dan akhirnya, kami memilih ide inspiratif yang mendorong pada pembenahan program, kebijakan, dan penganggaran oleh kepala sekolah dalam rangka perbaikan indikator akar masalah
dalam rapor pendidikan. Benahi implementasi. Pada tahap benahi implementasi, terdapat 3 evaluasi. Bagaimana cara kerja Magot? Cara kerja Magot ini, awalnya Magot ini kita belikan dulu bibit magotnya. Mau bertanya apa, Nak? Berapa harga beli bibit Magot? Oh, harga beli bibit magot itu satu bungkusnya 100.000. Nah, kita belinya 2 bungkus. Jadi berapa yang kita keluarkan? 200.000. Evaluasi program. Melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan akan sangat menentukan keberhasilan program itu sendiri. Tindak lanjut dari hasil evaluasi melahirkan satu program yang sudah kami laksanakan, yaitu program Rasomek, Gerakan Sampah Nol dengan Magot. Ini apa namanya, Bu? Oke, jadi ini itu namanya kandang BSF. Kandang BSF itu merupakan lalat yang Berapa kali sehari? cukup 1 kali sehari aja agar kelembapannya terjaga biar dia nggak terlalu kering. Evaluasi kebijakan. Keberhasilan sebuah program harus didukung oleh kebijakan seorang kepala sekolah yang berpihak pada seluruh warga sekolah. Evaluasi penganggaran. Penganggaran yang efektif dan efisien tentunya akan berpengaruh terhadap kesuksesan kegiatan yang dijalankan di sekolah. Oke, baik, setelah menimbang beberapa hal, jadi kami selaku tim dari program ini telah merencanakan untuk membeli atau menyediakan beberapa keperluan terkait dengan program ini. Berdasarkan capaian rapor pendidikan di SMP Negeri 14 Kota Bima tahun 2024 untuk indikator literasi dan numerasi mengalami peningkatan. Capaian indikator kemampuan literasi dengan rincian capaian naik 27,6% dari tahun 2023. Sementara peningkatan capaian untuk indikator kemampuan numerasi juga mengalami peningkatan dengan rincian capaian naik 23,48% dari tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Astuti SPD sebagai pengawas pembina di SMP Negeri 14 Kota Bima. Saya sangat mendukung praktik baik perencanaan berbasis data melalui program Rasomak, yaitu Gerakan Sampah Nol dengan Magot. Program ini sudah membantu dalam meningkatkan capaian rapor pendidikan di sekolah. Menurut saya, inovasi ini merupakan inovasi yang sangat unik dan bermanfaat. Adapun manfaatnya yang sangat terasa di lingkungan sekolah saat ini yaitu yang pertama, meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Yang kedua, berkurangnya sampah organik di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah tangga di sekitar sekolah. Dan yang ketiga adalah inovasi ini mampu menciptakan ekonomi baru melalui pupuk organik dan juga pakan ternak yang dihasilkan melalui budidaya Magot. Saya mengapresiasi program yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Kepala SMP Negeri 14 Kota Bima, Bapak Bris Wahyudin. Demikianlah pemaparan tentang praktik baik yang sudah kami laksanakan di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 14 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam literasi.